Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, teman-teman yang kameranya belum dihidupkan, bisa dihidupkan dulu. Kemudian yang kameranya belum kelihatan wajahnya, silakan sedikit diturunkan. Reva, Monik tuh turunkan ya, supaya kelihatan wajahnya. Oke, good. Terima kasih Reva. Kita mau buka pelajaran hari ini dengan doa. Pak Islam minta tolong Jason untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa berada di ini bersama. Tuhan, sekarang kami akan belajar matematika. Tuhan berkati supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Jason. Ya, ini pertemuan terakhir kita sebelum besok teman-teman akan ulangan ya. Oke, kemarin Pak Esra sudah bagikan lembar Google Form tentang survei makanan dan hobi ya. Semuanya sudah isi? Sudah. Oke, Pak Esra akan bagikan dulu layarnya. Oke, jadi hari ini kita akan memperdalam lagi, kita akan belajar tentang penerapan himpunan. Jadi apa yang sudah teman-teman pelajari kemarin dengan Pak Esra dan juga Bu Hana, kita akan coba untuk menyelesaikan suatu permasalahan, gitu ya. Nah, kemarin kalian sudah mengisi survei tentang apa surveinya? Makanan dan olahraga kesukaan. Makanan dan olahraga kesukaan. Pak Esra sudah lihat hasilnya. Nah, yang Pak Esra gunakan adalah yang tentang makanan ya. Kemarin makanannya ada apa aja? Ada selat sama Nasi liwet. Oke. Nicholas minta tolong LKPD-nya dibagikan ya. Untuk teman-teman yang di rumah, silakan dibuka Google Classroom-nya. Nah, Pak Esra sudah kirimkan LKPD. Silakan dicek dulu ya. Nah, hari ini kita mau mengerjakan LKPD yang Pak Esra berikan. Kita mau menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Nah ini ya, jadi topik kita hari ini, kita akan belajar tentang penerapan himpunan dalam kasus kontekstual melalui LKPD. Terima kasih, Nicholas. Ya, teman-teman yang di rumah sudah dibuka LKPD-nya? Sudah ya, yuk kita lihat LKPD-nya. Nah, ini hasil survei yang teman-teman kerjakan kemarin, atau yang teman-teman isi kemarin. Hasil survei makanan di SMP Kalam Kudus, Surakarta, kelas 7C, sebanyak 27 siswa menghasilkan, ini ada gambar, nah ini namanya diagram batang ya. Kalau teman-teman lihat, di bagian gambar ini, bagian bawah itu dia menunjukkan jenis makanannya. Ada selat Solo, nasi liwet, dan tidak keduanya. Kalau yang tegak, dia menunjukkan banyaknya yang memilih. Dari gambar tersebut, kira-kira informasi apa aja yang teman-teman bisa dapatkan? Yang suka nasi liwet sama selat Solo berapa banyak, sama yang tidak suka keduanya? Ya, oke Jendra. Berarti yang suka selat Solo berapa Jendra? 8. 8? Kok bisa tahu 8 Jendra? Coba dijelaskan ke teman-teman yang lain. Itu di kiri itu ada banyak yang memilih itu selat Solo itu di tempat 8. Ya. Selat Solo itu tingginya itu sampai di angka 8 gitu ya Jendra ya. Oke.
Ya, betul ya. Jadi Selat Solo itu banyaknya ada 8 yang memilih. Kalau yang nasi liwet berapa ya itu? 18. 18. 18. Betul ya. Kalian lihat di sebelah kiri. Dia sampai berapa itu angkanya? Ternyata ada di 18. Kalau yang tidak memilih keduanya, 6. 6. nah ini kalau kalian tarik garisnya ke kiri itu ada. Nah, selanjutnya, nah, minta tolong dibacakan soal nomor 1. Dibacakan Tristan. Ya Pak, jika kita misalkan A adalah himpunan siswa suka makan Selat Solo dan B adalah himpunan siswa suka makan nasi liwet, isilah titik-titik berikut ini. Nah, di situ ada yang harus teman-teman isi. Nah, silakan didiskusikan dulu, diisi yang masih titik-titik ya. Masih ingat ya, NS itu maksudnya apa? Anggota semesta. Jumlah. Jumlahnya ya, banyak anggota semesta. Oke, silakan diisi dulu. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, sambil teman-teman mencoba mengisi, Pak Isra mau absen dulu ya. Nanti yang Pak Isra panggil silahkan menjawab. Alexander Tristan, Jadi Pak, Elizabeth, Elvano Betran, Ya. ada ya. Vika, tidak ada. Gabriel Ovadio, Hadir, Pak. Glenn, halo Glenn. Oh, Glenn nggak masuk ya? Ada izinnya nggak, Versi? Ya, oke, izin sakit ya berarti. Gracia Jessica, Jason, Hadir Pak. ya, Jonathan, Jendra, Hadir. Jessica Kalista, Devandra, Juana, Hadir. Jonathan Devon, Hadir. Joshua, Hadir. Loverin, Hadir, Pak. Marcel Peter, Mercy, Michael Adrian, Monik, Hadir. Musa Gavin, Nicholas, Quineta, Hadir. Queen Sofia, Rafael Darren, ada ya, Sydney Putra, Hadir, Pak. Reva. Hadir, Pak. Oke. Ya, berarti yang izin tidak masuk hanya Glenn. Silahkan. Oke, yuk kita isi bersama. Yang pertama, banyaknya himpunan semesta ada berapa? 27 orang. Ada 27 ya, karena siswanya ada 27. Kemudian A, himpunan A tadi melambangkan Anggotanya yang suka Selat Solo. yang suka Selat Solo ya, Jendra ya. Kalau yang B menunjukkan nasi liwet. Nasi liwet.
N, A, berarti banyaknya anggota yang suka Selat Solo itu ada 8, sudah ada jawabannya. Kemudian yang bawahnya, banyaknya anggota yang suka nasi liwet ada 8. 18. Banyaknya siswa yang tidak suka keduanya 6 orang. ada 6 orang ya. Nah, itu bisa teman-teman dapatkan dari gambar grafik yang Pak Esra munculkan. Nah, selanjutnya kita akan coba isi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, tapi Pak Esra tidak akan memandu secara langsung. Teman-teman silakan sekarang berdiskusi. Yang di sekolah bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk menyelesaikan semua yang masih belum selesai ya, yang masih ada titik-titiknya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah juga dikerjakan dulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya gitu ya, Pak Esa berikan waktu 15 menit untuk teman-teman berdiskusi. Kalau ada pertanyaan nanti Pak Esra bantu. Oke, begitu silakan teman-teman boleh berdiskusi satu dengan yang lainnya, tetapi tetap dijaga jaraknya, kita tetap protokol ya. Oke, silakan dikerjakan dulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, silakan. Ya. Oke, biar mempermudah kita. Kalau pertama, kita sama. Jessica, kita seperti apa? Oke, teman-teman yang di rumah ada yang mengalami kesulitan? Enggak saya, Pak. Ya, Pak nomor 2 sudah, dilanjutkan ke nomor 3 dan seterusnya ya.
Ya, oke, sebelum kita istirahat ya, Michael Adrian, yuk dengarkan dulu ya. Sebelum kita istirahat, kita isi dulu nomor 2. Yuk, ada yang mau isi nomor 2? Coba Jessica. Kemungkinannya apa aja? Yang pertama ada hanya memilih Selat Solo. Kemudian yang kedua, yang ketiga, memilih tidak keduanya. Yang terakhir, kemungkinan terakhir itu memilih keduanya atau memilih Selat Solo dan nasi liwet. Nah, ini kemungkinan yang bisa dipilih oleh pengisi survei ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah kita tahu berapa siswa yang memilih Selat Solo dan nasi liwet sekaligus? Tahu. Belum tahu kan kita? Nah, mari kita temukan. Nah, oke. Yuk kita ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Karena banyaknya A irisan B itu belum diketahui, atau banyaknya yang memilih Selat Solo dan nasi liwet itu belum diketahui, ya kita misalkan pakai variabel X ya di situ ya.
Kemudian kita harus mengisi dulu diagram Venn-nya. Di sini irisannya kita lambangkan pakai X. Nah, teman-teman harus lengkapi. Yang ada di diagram Venn himpunan A, kira-kira kita isi berapa? 8 min X. 8 min X, Hendra. Yuk, coba dijelaskan ke teman-teman, kenapa kok 8 min X, Hendra? Soalnya apa namanya 8X itu soalnya juga di dalam X, di dalam A. Nah, anggotanya A itu 8. Jadi karena kita belum tahu pasti 8-nya dikurangi sama X. Ya, oke. Nah, betul ya yang dibilang Hendra tadi. Karena satu lingkaran A itu jumlahnya harus 8. Nah, tadi di bagian irisan itu sudah ada X. Maka kita tuliskan 8 dikurangi X. Oke, terima kasih Jendra. Yang bagian himpunan B kita isi berapa? 18 min X. 18 min X. 18 min X ya. Nah, ini kita sudah melengkapi diagram V-nya. Karena kita sudah melengkapi, nanti kita akan bisa untuk mengerjakan yang bagian ini. Nah, silakan teman-teman nanti coba kerjakan. Kita istirahat terlebih dahulu karena ini sudah waktunya istirahat. Kita kembali lagi 11 lebih 15 ya. Oke, selamat beristirahat. Selamat siang, Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, kembali kasih semuanya. Makasih, Pak. Oke, selamat siang anak-anak. Ya, siang. Oke, semuanya sudah selesai yang istirahat, sudah kembali. Yuk, silakan teman-teman yang di rumah kameranya dihidupkan. Supaya Pak Esra tahu teman-teman di rumah juga memperhatikan. Oke, Monik, Leva, Sydney. Silakan hidupkan ya kameranya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mengisi diagram V-nya. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mau mencari nilai X-nya ini berapa ya? Cara mencarinya kira-kira bagaimana? Ada yang punya ide nggak teman-teman? Ya, coba Mercy dulu. Gimana Mercy? Oh iya, oke, Jendra silakan. Jadi 8 ditambah 18 terus ditambah 6. Oke, 8 tambah 18 tambah 6. Terus Kemudian habis itu dikurangi X tambah X dikurangi X. ya. Oke. Teman-teman yang lain ada yang punya ide lagi selain Jendra mungkin? Ya, Joshua? Mencari NS. Mencari NS dengan jumlah semua. mencari NS kemudian dijumlahkan semuanya ya. Ya, oke, terima kasih Jendra dan juga Joshua. Pak Esra nangkep apa yang dimaksud Jendra dan Joshua. Tadi kita kan sudah tahu ya NS-nya atau himpunan semestanya. Ada 29. Berarti dalam satu persegi ini itu isinya atau jumlahnya adalah 27 ya. Kita akan jumlahkan semuanya yang ada di himpunan semesta ini. Nah, di situ Pak Esa sudah tunjukkan ada arah panahnya. Silakan diisi. Kemudian teman-teman hitung. Kira-kira nanti akan ketemu X-nya berapa? Oke, silakan dicoba dulu, diisi dulu ya. Ketemunya berapa?
Oke, yuk kita isi bersama-sama. Oke, ada yang mau membantu Pak Esra menjawab? Mercy ya. Oke, Mercy silahkan. Yang 27 sama dengan ya. Mercy ucapkan, nanti Pak Esra akan tuliskan. 27 sama dengan 8 min X ditambah X ditambah 18 min X ditambah 6. 27 sama dengan 32 min X. X sama dengan 32 min 27. X sama dengan 5. X sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah ketemu, X-nya ternyata 5. Teman-teman yang lain sama atau ada yang punya jawaban lain? Sama. Sama ya. Ini berarti kita sudah ketemu jawabannya adalah 5. Maka banyak siswa yang suka sholat solo dan nasi liwet sekaligus ada 5 siswa. Silakan di LKPD-nya teman-teman juga lengkapi ya. Nanti setelah selesai pelajaran, teman-teman silakan difoto, kemudian dikirimkan di Google Classroom yang sudah Pak Esra sediakan ya. Oke, yang teman-teman yang di sekolahan juga sama, tetap difoto ya. Kemudian mengirimnya lewat Google Classroom juga. Oke, tadi kita sudah ketemu nilai X-nya. Diagram Venn yang kita punya tadi masih menggunakan simbol X. Sekarang X-nya kita sudah tahu, yaitu 5. Kita akan isikan diagram Venn-nya. Oke, yang di bagian irisan, ada yang membantu Pak Isra untuk mengisikan? Ya, Queen Sophia ya. Yang irisan berarti kita isi berapa? Di sini 5 ya. Oke, 5 ya, karena X-nya ketemu tadi 5. Ya, tadi Joshua mau menjawab. Yang bagian A Joshua. 3. 3. Dapat 3 dari mana? Coba dijelaskan supaya teman-teman yang lain nggak tahu. N dalam kurung A sama dengan 8 min X sama dengan 8 min 5 sama dengan 3. Ya, oke. Good, betul ya. Nah, tadi kita punya di himpunan A ini adalah 8 min X. X-nya kita sudah tahu, yaitu 5. Berarti 8 dikurangi 5. Maka hasilnya di sini adalah 3. Oke, terima kasih Joshua. Kalau yang di bagian B, berapa? Ya, Jessica. Berapa? 13. Dapatnya dari mana Jessica? Ya. Nah, Jessica menjawab dapatnya dari 18 dikurangi X. Berarti 18 dikurangi 5. Hasilnya adalah 13 ya. Yang di luar 6 ya. Yang di luar tetap. Ya, maka kita sudah bisa melengkapi, hasilnya menjadi seperti ini. Dari diagram yang kita sudah punyai, kita akan menjawab keempat soal ini ya. Silakan teman-teman coba dulu dijawab, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita cocokkan apakah jawabannya sama atau tidak. Ada 4 pertanyaan ya. Yuk, silakan dicoba jawab dulu.
Oke, Pak, saya lihat dari teman-teman yang di sekolah beberapa sudah bisa ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Pertanyaan pertama, banyak siswa yang memilih selat Solo dan nasi liwet. Ada 5. 5 Lima. ya. Yang memilih selat Solo dan nasi liwet itu yang irisan yang di tengah di sini. Ada 5. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Oke, coba Devon. Yang suka selat Solo ada 3. Banyak siswa yang memilih selat Solo saja ada 3. 3. Kenapa 3, Devon? Coba dijelaskan. Soalnya diagram Venn-nya 3. Kan sudah dikurangi yang suka keduanya itu. Ya, oke. Jawabannya betul ya, 3. Yang memilih selat Solo saja, berarti mereka yang ada di lingkarannya A, tetapi tidak ada di lingkarannya B. Jadi yang Pak Ekstra Astri hijau. Jadi jawabannya betul, 3 ya. Oke, terima kasih, Devon. Soal nomor 3, yuk. Siapa yang mau jawab? Ya, Joanna, silahkan. Yang suka nasi liwet ada 13 siswa. Banyak siswa yang memilih nasi liwet saja ada 13. Oke, betul ya. Yang terakhir, silakan, Mercy. Banyak siswa yang tidak memilih keduanya ada 6. Kok Mercy tahu jawabannya 6? Dari mana Mercy? Mercy menjawab yang di luar diagram A dan B, atau di luar lingkarannya A dan lingkarannya B. Betul ya? Karena 6 di sini itu di luar, artinya dia itu tidak suka selat Solo dan juga tidak suka nasi liwet. Oke, nah sekarang kita sudah melengkapi semua jawaban yang diminta. Oke, nah yang terakhir, nah ini masih ada satu soal lagi, LKPD, aktivitas yang kedua, ada soal cerita. Nah silahkan dari apa yang teman-teman dapatkan di aktivitas pertama, coba kalian terapkan di soal kedua ini. Nah, tentu dengan kita cari dulu ya yang diketahuinya apa. Kemudian silakan dicek. Silakan. Yo, Pak Esra minta tolong dibacakan dulu. Reva, dibacakan soalnya Reva. Ya, Pak. Dari sekelompok anak yang banyaknya 60 orang, diantaranya 50 orang gemar basket, 40 orang gemar bulu tangkis, dan 35 orang gemar kedua-duanya. A. Buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. B. Berapa orang yang tidak gemar basket maupun bulu tangkis? Oke, terima kasih. Yang ditanya adalah teman-teman diminta untuk membuat diagram Venn-nya, kemudian diminta untuk mencari yang tidak gemar basket maupun bulu tangkis ada berapa. Oke, silakan dicoba dikerjakan dulu, nanti kita bahas bersama.
Oke, kita bahas bersama-sama ya. Diketahuinya dulu, silakan siapa yang mau membantu Pak Isra menjawab. Ya, Jason, silakan. N dalam kurung S sama dengan 60. Ya, himpunan semestanya 60 ya. Kemudian, N dalam kurung basket tutup kurung sama dengan 50. berapa tadi? 50 ya? Ya, Kemudian yang bulu tangkis, 40. ada informasi apa lagi, Jason? N dalam kurung B iris basket irisan bulu tangkis sama dengan 35. Oke, sama dengan 30. Oke, ya terima kasih Jason. Oke, pertanyaan yang A, buatlah diagram Venn. Siapa yang mau menjawab? Ya, Jessica, silakan. Oke, maju aja ya Jessica ya. Ya, Jessica mau menjawab. Nah, nanti Pak Isra akan gambarkan jawabannya Jessica di layar supaya teman-teman yang di rumah bisa melihat ya. Pertama, kita buat dulu perseginya. Nah, nanti teman-teman dalam membuat diagram Venn pakai penggaris ya, supaya lurus. Kalau Pak Esra ini kurang rapi karena tidak pakai penggaris. Kita kasih nama dulu himpunannya. Oke. Ya. Oke, Jessica menggambarkannya seperti ini. Nah, yang di luar belum diketahui, jadi Jessica tuliskan dengan simbol X. Oke, yuk coba Jessica jelaskan ke teman-teman. Kok di basket itu bisa 15, Jessica? Oke, tadi Jessica menjelaskan yang suka basket itu ada 50. Di bagian irisannya sudah 35. Berarti kita tinggal hitung dengan 50 dikurangi 35. Hasilnya 15 gitu ya. Oke. Kalau yang bagian bulu tangkis itu 40 dikurangi 35. Sekarang kita akan mencari X-nya ini berapa. Caranya gimana teman-teman? Ya, Jendra. Jadi 15 tambah 5 ditambah 35. 15 ditambah 5 ditambah 35. Habis itu hasilnya kan 55. Nah, hasilnya 55. Habis itu 60 kurangi 55. Ya, oke, betul ya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini.
Himpunan semestanya tadi kan 60, ya kan? 60 itu sama dengan semua yang ada di persegi ini kita jumlahkan. Jadi 15 ditambah 5 ditambah 35 ditambah X, jadi 60 sama dengan 55 dikurangi X. Dengan persamaan linear satu variabel kita bisa tahu X sama dengan 60 dikurangi 55. X-nya ketemu 5. Nah, gitu ya. Kita sudah ketemu ternyata yang tidak gemar basket maupun bulu tangkis ada 5. Silakan nanti LKPD-nya dilengkapi, kemudian teman-teman bisa difotokan, kemudian dikirim di Google Classroom ya. Oke, itu untuk hari ini. Nah, terakhir, apa manfaat dari yang kita pelajari tentang himpunan menurut teman-teman? Kira-kira manfaatnya apa? Kalau dari soal cerita tadi atau soal survei tadi, awalnya teman-teman tahu nggak yang memilih Selat Solo itu ada berapa anak yang hanya memilih Selat Solo? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, setelah kita kerjakan dengan himpunan, ternyata kita bisa tahu jumlahnya ada berapa. Jadi dengan mempelajari himpunan, kita dapat menggali atau mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi untuk memecahkan suatu masalah. Itu salah satu manfaat dari kita belajar himpunan. Karena waktu kita sudah hampir habis, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Kita tepuk tangan dulu, kita applause, kita bangga dengan diri kita semuanya ya. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih 7C. Silakan dilanjutkan ke jadwal selanjutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih. Ya, kembali kasih semuanya.